Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Sanggo dengan NIM F202401073 dari kelas P2 jurusan S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya Kendari. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian tentang salah satu topik dari mata kuliah saya, yaitu Botani Farmasi di bawah bimbingan dosen saya, Ibu Dr. Apoteker Himaniarwati, SSI MSc. Baik, topik yang akan saya bahas kali ini adalah tentang sejarah dari Botani Farmasi, mulai dari zaman kuno hingga bagaimana botani farmasi itu dapat berkembang sampai sekarang. Nah, pada zaman kuno manusia itu belum mengenal yang namanya dunia medis seperti yang ada pada saat ini. Mereka itu hidup dekat dengan alam, artinya mereka lebih banyak berinteraksi dengan alam dan juga mereka itu banyak belajar dari pengalaman sehari-hari. Tanaman yang mulai tumbuh di sekitar mereka itu mulai diperhatikan. Maksudnya mereka itu mulai menyadari bahwa ada beberapa tanaman yang dapat mengobati luka ataupun menyembuhkan penyakit, dan bahkan ada tanaman yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Selain itu, di Mesir kuno pada tahun 1500 sebelum Masehi ditemukan juga sebuah naskah medis yang dikenal sebagai Papyrus Ebers. Jadi Papyrus Ebers ini merupakan salah satu naskah medis tertua yang mencatat penggunaan tanaman dalam pengobatan. Di dalam papirus tersebut ada resep-resep yang menggunakan tanaman, contohnya seperti lidah buaya yang digunakan untuk mengobati luka bakar. Dan hingga sampai saat ini lidah buaya masih efektif digunakan untuk mengobati luka bakar. Kemudian di India juga berkembang sistem pengobatan kuno yang disebut dengan Ayurveda. Ayurveda ini adalah ilmu kesehatan tradisional yang digunakan oleh orang India untuk menekankan keseimbangan dalam tubuh, pikiran, dan jiwa dengan menggunakan tanaman. Nah, begitu juga di Cina. Pengobatan tradisional Cina itu juga masih menggunakan tanaman sebagai pengobatannya, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Contohnya seperti ginseng. Ginseng yang dapat digunakan untuk meningkatkan stamina dan vitalitas tubuh. Sedangkan di Yunani kuno, penggunaan tanaman itu mulai dikaji secara ilmiah. Salah satu tokoh terbesar adalah Hippocrates. Ini merupakan bapak kedokteran. Jadi Hippocrates mengajarkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan dalam tubuh dan juga menggunakan tanaman dalam mendukung pengobatan penyakit. Selain Hippocrates, ada juga murid dari Aristoteles yang bernama Theophrastus. Jadi Theophrastus ini merupakan seorang ilmuwan Yunani yang dikenal sebagai bapak ilmu botani. Theophrastus juga ini dia menulis sebuah buku yang berjudul Historia Plantarum. Jadi dia itu mulai mengelompokkan tanaman berdasarkan sifat dan bentuknya, mulai dari akar, batang, daun, hingga bunga. Nah, hal itulah yang menjadi dasar awal perkembangan ilmu botani modern. Selanjutnya ada dokter Romawi kuno yang bernama Dioscorides. Dia juga menulis buku yang berjudul De Materia Medica pada abad pertama Masehi. Buku itu berisi informasi penting tentang berbagai tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan. Salah satu tanaman yang ia bahas adalah popi atau opium yang dapat digunakan untuk meredakan rasa sakit. Setelah Kekaisaran Romawi jatuh, ilmu pengetahuan itu banyak yang hilang. Namun para biarawan yang berasal dari Eropa, mereka itu tetap melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara membuat herbarium. Jadi herbarium itu merupakan buku atau koleksi tanaman yang berguna untuk mengidentifikasi tanaman obat. Selanjutnya pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan tentang tanaman itu berkembang lagi. Jadi para ilmuwan mulai meneliti zat aktif yang ada di dalam tanaman. Contohnya seperti morfin dari opium dan juga kafein dari kopi. Hal inilah yang membuka jalan untuk pembuatan obat modern. Sampai sekarang ilmu botani farmasi mulai berkembang seiring berjalannya waktu, dan ilmu botani farmasi ini menjadi bidang yang sangat penting dalam dunia kesehatan. Sampai saat ini pun penelitian terus dilakukan untuk mengetahui apakah ada kandungan zat aktif dalam tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan. Contohnya aspirin yang berasal dari
dari kulit pohon willow. Ini sudah digunakan sejak zaman kuno untuk peradangan dan mengurangi rasa sakit. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan tentang sejarah dari botani farmasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.